Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua KKPD beserta pengurus yang kami hormati, hadir juga nampaknya Ketua KADP, iya Pak Med ya, Ketua KADP, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan orang tua, nenek mama, cadik pandai, bundo ganduang, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam musola yang sudah sangat megah ini dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu di saat tausiah Ramadan juga kami ke sini. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita telah diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan atau mendirikan qiyamul Ramadan secara berjamaah. Begitu juga nanti Idul Fitri kita telah diizinkan untuk melaksanakan baik di lapangan maupun di masjid dengan catatan tetap menerapkan prokes, protokol kesehatan. Karena penerapan prokes, protokol kesehatan itu dalam rangka menjaga diri kita. Menjaga diri itu adalah anjuran agama, anjuran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat trennya pada hari ini dengan mengabaikan prokes, kita lihat di berita bahwa peningkatan yang terpapar COVID di Provinsi Bengkulu makin meningkat. Nah, begitu juga di Rejang Lebong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua terhindar dari COVID, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema atau judul ceramah pada malam ini yang diberikan oleh pengurus kepada kami yaitu Al-Quran Pedoman Hidup. Kalau tema ini Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk menguraikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ada beberapa syarat kapan Al-Quran itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, Al-Quran itu akan menjadi pedoman bagi seorang muslim apabila kita umat Islam sendiri kenal dengan Al-Quran itu. Ya Pak Isan, ya. Kita kenal dengan Al-Quran. Mungkin secara fisiknya kita sudah tahu Al-Quran itu, nah ini ada di atas ini Al-Quran gitu kan. Menurut bahasa kita Al-Quran, tetapi ini mushaf Al-Quran.
Tapi kalau kita merujuk kepada definisinya, bahwa apa yang dikatakan dengan Al-Quran itu, yang pertama kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca itu adalah perkataan Allah. Munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian al-manqulu bitawatir, dinukilkan secara mutawatir, dinukilkan secara jelas, secara transparan, bil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, al-muta'abbadu bitilawatih, dan beribadah apabila membacanya. Jadi ini yang pertama yang kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah, artinya perkataan yang mulia, berbeda dengan gosip, berbeda dengan ucapan manusia biasa, tetapi dia merupakan kalamullah. Kalau dalam kajian Pak Ihsanul Hakim, karena Pak Ihsanul Hakim ini ahli tafsir dan ahli hukum, kalamullah itu definisinya la harfun wala sautun. Kalam Allah itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nah, seperti itu definisinya. Apa artinya? Menandakan bahwa Al-Quran itu suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukilkan secara mutawatir dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada Al-Quran bahasa Padang, itu bukan Al-Quran, tetapi terjemah Al-Quran dalam bahasa Padang ada. Al-Quran dalam bahasa Padang tidak ada. Al-Quran dalam bahasa Indonesia tidak ada. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia ada. Al-muta'abbadu bitilawatih, beribadah apabila kita membacanya. Rugi tidak membaca Al-Quran. Membaca berita, baik di media cetak maupun di media online, itu perlu. Tetapi membaca berita hanya sekedar tahu peristiwa. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama beribadah, kemudian mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi-informasi yang bersifat akurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 mengatakan, qul nahbitu fi jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Nah, ini kejadiannya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terpedaya dengan bujukan setan, seperti yang diungkapkan di dalam surat Toha, bahwa setan mengatakan kepada Adam, khuldi, artinya pohon keabadian, silahkan dimakan kalau ingin abadi. Maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan
khawatir atas mereka dan tidak pula bersedih. Wala khaufun wala hum yahzanun. Tidak takut kalau kita mengikuti petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu tidak akan menyesatkan. Berbeda dengan Google Map, Pak. Google Map itu kan petunjuk ke jalan yang lurus itu kan. Kalau kita belum tahu medan, bukalah Google Map. Tetapi belum tentu Google Map itu mengantarkan kita cepat sampai tujuan. Kalau belum diupdate, maka Google Map itu akan menyesatkan kita. Al-Quran tidak mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Memang dia antarkan kita wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, tidak ada rasa takut wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Berarti ketika kita tidak takut, jiwa kita tenang. Ketika kita tidak bersedih, ketika diri kita tidak galau, artinya kondisi kejiwaan kita dalam keadaan senang. Berarti ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan diri kita tenang dan senang dalam kehidupan. Kemudian juga Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menguraikan ayatnya mulai dari awal sampai akhir itu sangat terstruktur sekali. Kita coba buka Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ini adalah inti dari Al-Quran. Diajak untuk bersyukur, kemudian dijelaskan bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Kemudian diajarkan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ke jalan yang lurus. Hudan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang kita bacakan di awal tadi juga mengatakan Syahrul Ramadanul lazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin wal furqan. Menjadi hudan, petunjuk, pedoman bagi manusia. Artinya tidak terbatas, walaupun pada ayat yang lain nanti dijelaskan bahwa petunjuk yang dimaksud oleh Allah itu secara khusus seperti di dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini dikhususkan kepada himbauan kepada manusia agar jangan ragu. La raiba fihi, tidak ada keraguan, dan Allah tidak pernah meralat satu huruf pun yang Ia turunkan dari Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf saja. Kalau saya yang berbicara atau kita semua yang berbicara dalam 5 menit saja mungkin sudah ada keseleo lidah kita, sudah banyak salah kita. Tetapi Allah dia jamin. Kita buka mushaf Al-Quran, yang ada hanya pengantar penerbit mengatakan apabila terjadi kesalahan dalam percetakan, mohon untuk mengembalikan ke percetakan dengan alamat ini. Tetapi tidak ada mengatakan apabila ada ayat Al-Quran yang salah dari Allah, kembalikan kepada Allah. Tidak ada. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pentingnya petunjuk? Apa pentingnya pedoman? Kalau boleh kita
mengilustrasikan atau menggambarkan kepada hal yang mudah. Kita beli mobil, beli sepeda motor, pernah nggak yang kita dapati dari pabrik itu tidak dibekali oleh perusahaan dengan petunjuk, Pak, dengan buku pedoman, atau kalau bahasa Pak Ihsanul Hakimnya guiding book? Tidak pernah. Ini yang pertama. Yang kedua, buku pedoman itu dibuat oleh perusahaan yang mengeluarkan kendaraan itu. Contoh, kalau salah nanti boleh Bapak cek. Kendaraan roda 4 dengan merek Mercedes-Benz itu keluaran Jerman. Iya Pak ya, keluaran Jerman. Buku pedomannya juga diterbitkan oleh orang Jerman. Onderdilnya pun juga dibikin oleh orang Jerman. Berbeda dengan Toyota, Mitsubishi, Isuzu segala macamnya, itu dari Jepang, juga dibikin oleh orang Jepang. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan pedoman apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan tidak bisa manusia. Tentu yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat banyak sekali pedoman dalam Al-Quran itu, dan lengkap, bukan cukup, bukan memadai, lengkap pedoman di dalam Al-Quran itu untuk hidup dan kehidupan kita pada dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Jadi kalau di TPRI itu ada dunia dalam berita, di Al-Quran itu ada dunia dalam berita dan ada akhirat dalam berita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka setelah kita tahu apa definisi atau apa yang dimaksud dengan Al-Quran tadi, tentu buku petunjuk yang telah ada itu dibaca. Untuk membacanya, karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab harus ada usaha. Ini fakta Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalaulah ada pemerintah kita di sini menerapkan syarat untuk menikah bagi calon pengantin wajib pandai membaca Al-Quran, bukan tulis, wajib pandai membaca Al-Quran, saya yakin bahwa banyaklah calon pengantin yang tertunda untuk menikah. Saya dulu pernah 10 tahun jadi KUA, Pak. Tiap minggu permohonan calon pengantin itu rata-rata paling sedikit 1 pasang yang ditolak kehendak nikahnya setelah dilakukan screening tidak sanggup untuk membaca Al-Quran. Ketika diperiksa, ketika ditanya mu'alaf, tidak Pak. Kalau Bapak bilang saya mu'alaf, saya marah. Nenek moyang saya dulu Islam Pak, sampai saya juga Islam katanya. Napo tidak bisa baca Quran. Dulu waktu ketek asik bermain saja Pak. Disuruh di orang gaek baca Al-Quran, pai ke surau, pai ke masjid, pai ke MDA, pai ke TPA, indah amuah. Nah itu akibatnya. Di Sumatera Barat itu Bapak Ibu menjadi syarat untuk menikah. Kalau tidak pandai baca Al-Quran, ditunda menikahnya. Saya hanya sekedar menginformasikan karena Bapak Ibu
lalamo di rantau kan, bahkan ada yang lahir di rantau, tidak tahu bahwa perkembangan penegakan syariat Islam di Sumatera Barat itu. Tidak hanya wajib memakai pakaian muslimah, tetapi juga wajib pandai baca tulis Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita siapa orang yang terbaik itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu itu wahai manusia, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Kalau kita lihat lagi hadis Rasulullah yang lain yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Mengajarkan Al-Quran itu sebuah kebaikan, dan apabila kebaikan itu kita lakukan diikuti oleh orang lain, maka secara otomatis pahala itu mengalir kepada kita. Jadi mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, ini adalah aset dunia dan aset akhirat. Tidak rugi Pak. Walaupun di masyarakat kita yang ustadz mengajarkan Al-Quran itu tidak mendapatkan kesejahteraan yang memadai, tetapi dia mendapatkan mahkota, mendapatkan kesejahteraan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah lebih baiknya apabila ada keinginan kita untuk memperhatikan juga kesejahteraan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada generasi-generasi Islam, itu diperhatikan Pak. Kalau di Malaysia menjadi imam itu jauh lebih besar daripada gaji anggota DPR RI di Indonesia. Menjadi imam Pak. Kalau di Masjidil Haram, Bapak Ibu boleh buktikan, di Masjidil Haram itu yang menjadi imam, pengawal yang berdiri di belakangnya itu jenderal berbintang 1. Saya melihat sendiri Pak, waktu sholat subuh, kebetulan agak dapat di belakang imam, saya lihat jenderal berbintang 1. Artinya orang yang punya kemampuan untuk baca tulis Al-Quran itu di dunia saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat yang pertama surat keberapa Pak? Surat Al-Alaq itu nomor urut surat keberapa? Dijawab salah juga nggak apa-apa Pak. Betul syukur, nggak Bapak jawab pun juga nggak apa-apa, nggak ada nilainya Pak. Tetapi hanya sekedar pengetahuan kita. Nah boleh dilihat nanti. Surat Al-Alaq itu urutan surat ke-96. Nah, lihat di HP Pak, boleh. Urutan surat ke-96, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah dalam sejarah nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Iqra, itu yang pertama, Iqra. Jadi baca. Di dalam Al-Quran itu nanti Pak Ihsanul Hakim bisa membetulkan kalau salah gitu kan. Yang bermakna membaca itu ada dua, ada Iqra, ada tilawah.
Di masyarakat kita juga ada musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada musabaqah qiraatul Quran. Tetapi yang ada musabaqah qiraatul kutub. Apa beda antara iqra dengan tilawah? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad itu untuk membaca dari segala aspek. Diperintahkan untuk membaca ayat qauliyah, ayat Al-Quran, dan diperintahkan oleh Allah membaca ayat kauniyah, yaitu alam. Kalau orang Jepang heran ke orang Minang ketika membuat onde-onde, ba'a caronyo memasukkan gulo, memasukkan saka anau di dalam onde-onde. Mungkin kita manusia jauh lebih terkagum-kagum ketika melihat ciptaan Allah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan air kelapa di dalam tempurung kelapa yang masih ada di atas pohonnya. Pernah terpikir enggak, Pak? Kita tidak pernah memikirkan itu. Padahal itu maha besar ciptaan Allah. Orang Jepang heran bagaimana orang Indonesia masukkan gula sakanau ke dalam onde-onde gitu. Kemudian juga, pernahkah kita menanam pohon yang berdekatan dengan septic tank? Mengapa tidak pindah baunya? Walaupun aroma yang tidak menyedapkan itu masuk ke hidung kita, tetapi kalau kita tanam pisang di sana, kita tanam ubi di dekatnya, berjarak 1 meter, 1,5 meter, ubi dan pisang subur, coba makan umbi-ubi yang muncul itu dan pisang itu ketika masak, ada enggak rasanya seperti yang ada di dalam septic tank, Pak? Tidak. Ini orang pertanian yang menjawab.